Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Wulan Pratiwi dengan NIM C1A024095, mahasiswi Ekonomi Bangunan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan produk saya, yaitu Sumori, dimsum moringa yummy. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Nah, permasalahan yang kami identifikasi ini bermula dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Namun, peningkatan kesadaran tersebut belum diikuti oleh peningkatan konsumsi sayur yang memadai. Nah, kalau misal kita lihat nih, sekarang kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu kan meningkat. Namun, sayangnya konsumsi sayur masyarakat itu masih rendah. Bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia itu belum memenuhi kebutuhan sayur hariannya. Berdasarkan data, sekitar 95% masyarakat Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan konsumsi sayur hariannya. Salah satu penyebabnya itu karena sayur itu sering dianggap kurang menarik, kurang enak, atau kurang menarik daripada makanan kimian yang lebih praktis, enak, dan familiar bagi masyarakat. Namun di sisi lain, Indonesia itu memiliki potensi sumber daya yang besar. Salah satunya itu daun kelor. Nah, daun kelor kan dikenal kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun produksinya cukup melimpah, pemanfaatannya sebagai produk pangan modern itu masih relatif terbatas. Sementara itu, banyak makanan yang digemari masyarakat saat ini itu lebih mengutamakan rasa ya dibandingkan kandungan gizinya, sehingga kebutuhan nutrisi harian belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, muncul pertanyaan nih yang menjadi dasar pengembangan usaha kami, yaitu gimana caranya menghadirkan makanan yang lezat, familiar, dan tetap bernutrisi sehingga masyarakat dapat menikmati makanan favorit mereka tanpa mengabaikan aspek kesehatan. Nah, kami akhirnya menghadirkan Sumori atau dimsum moringa yummy. Sumori ini merupakan inovasi dimsum yang diperkaya dengan bubuk daun kelor pada adonannya. Kami memilih dimsum karena dimsum itu merupakan makanan yang sudah familiar ya, dan disukai oleh berbagai kalangan. Serta dimsum memiliki pasar yang terus berkembang dan memang pasarnya itu sangat luas di Indonesia. Melalui Sumori ini, kami berupaya untuk meningkatkan konsumsi sayur dengan cara yang lebih menarik dan mudah diterima masyarakat. Nah, konsumen itu tidak perlu mengubah kebiasaan makan mereka secara drastis, karena manfaat sayur itu bisa diperoleh melalui makanan yang sudah biasa mereka makan atau mereka sukai. Selain itu, Sumori juga mengoptimalkan pemanfaatan daun kelor yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun hingga saat ini tuh belum banyak diolah menjadi produk pangan modern yang bernilai tambah. Nah, dengan menggabungkan cita rasa dimsum yang familiar, enak, dengan kandungan nutrisi dari daun kelor, Sumori menghadirkan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu makanan yang lezat dan makanan yang lebih bernutrisi. Nah, melalui produk ini, kami ingin membuktikan bahwa hidup sehat itu tidak harus kok mengorbankan rasa yang enak. Melihat solusi yang kami tawarkan, kemudian kami itu melihat seberapa besar peluang pasarnya. Nah, kalau dari sepenglihatan kami, peluang yang dimsum ini sangat menjanjikan ya pada tren makanan sehat Indonesia. Karena berdasarkan data yang kami himpun, total pasar atau total addressable market mencapai lebih dari 28 juta konsumen makanan sehat dengan potensi nilai pasar lebih dari 29 triliun rupiah per tahun. Namun, kami nggak menargetkan seluruh pasar tersebut sekaligus. Kami memulai dari pasar yang lebih spesifik, yaitu wilayah Purwokerto dan Banyumas. Pada segmen ini, kami mengidentifikasi sekitar 180.000 konsumen potensial yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, pemuda, ibu rumah tangga, anak-anak, serta keluarga yang peduli terhadap pola hidup sehat. Nah, untuk tahap awal target kami itu memperoleh sekitar 1% dari pasar tersebut, atau sekitar 1.800 pelanggan aktif. Dengan target yang realistis ini, kami memperkirakan potensi omset mencapai lebih dari 54 juta per tahun pada fase awal pengembangan usaha. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa Sumori itu tidak hanya menawarkan solusi terhadap masalah konsumsi sayur, namun juga memiliki peluang pasar yang jelas, terukur, dan dapat dikembangkan secara bertahap ke wilayah yang lebih luas. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan komposisi kompetitif Sumori di pasar. Untuk saat ini, konsumen umumnya dihadapkan pada dua pilihan. Satu sisi terdapat
dimsum biasa yang memiliki rasa familiar dan praktis dikonsumsi, namun belum memberikan nilai gizi yang optimal. Di sisi lain, terdapat berbagai camilan sehat yang kaya akan nutrisi, tetapi seringkali kurang familiar bagi sebagian konsumen dan belum tentu praktis untuk dikonsumsi. Nah, Sumori hadir sebagai gabungan dari kedua kebutuhan tersebut ya. Berbeda dari dimsum biasanya, Sumori itu diperkaya dengan bubuk daun kelor yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan, sehingga memberikan nilai gizi yang lebih baik dari dimsum biasanya. Sementara dibandingkan camilan sehat pada umumnya, Sumori itu tetap mempertahankan cita rasa yang familiar, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Selain itu, Sumori juga tersedia dalam bentuk frozen food, sehingga praktis disimpan, mudah disiapkan, dan memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Dengan kata lain, Sumori ini tidak hanya bersaing sebagai produk dimsum, tapi juga menempati posisi unik sebagai camilan sehat yang tetap lezat, praktis, dan mudah diterima pasar. Teman-teman, Sumori itu bukan hanya sekedar bisnis atau ide bisnis saja ya, atau sebuah rancangan bisnis, namun sebuah bisnis yang memang sudah berjalan dari tahun 2025. Pada periode awal berjualan, yaitu bulan Agustus sampai September tahun 2025, kami sudah berhasil menjual sebanyak 280 lebih porsi dan mencapai keuntungan atau laba bersih sebesar 1.077.000. Di sini juga kami lampirkan beberapa kegiatan kami yang sudah kami lakukan selama berjualan. Di antaranya ada pada wisuda Unsud, pada CFD di Gor Purbalingga, serta di event-event atau bazar-bazar kampus. Selain itu, usaha yang baik pun tidak akan pernah lepas dari para pemiliknya yang bekerja sama dengan baik dan juga kompak. Kami di sini terbagi dalam 3 subdivisi tim. Yang pertama ada tim marketing dengan pemimpin Ziana Amelia. Kemudian ada tim produksi yang dipimpin oleh saya, Rifa Wulan Pratiwi. Yang terakhir ada tim finance yang dipimpin oleh Tia Septiani. Tugasnya tentu saja berbeda-beda. Tim marketing bertugas untuk memasarkan, kemudian saya tim produksi bertugas untuk memproduksi dimsum, dan tim finance untuk mengelola keuangan. Nah, karena Sumori itu bisnis yang sudah berjalan, mari kita lihat perjalanan keuangan Sumori dari periode Agustus sampai September tahun 2025. Pertama, modal awal yaitu sebesar 3.150.000 yang didapatkan dari kas para pemilik usaha. Kami menjual Sumori dengan harga 15.000 per porsi dan satu porsi berisi 4 dimsum lengkap dengan sausnya. Kemudian selama periode awal berjualan, kami sudah menjual sebanyak 280 lebih porsi dengan total penjualan lebih Rp4.227.000 dan itu masih laba kotor. Nah, untuk merealisasikan pertumbuhan Sumori ini, kami membutuhkan investasi sebesar Rp4.207.000. Dana tersebut akan kami alokasikan secara terarah pada beberapa aspek utama pengembangan bisnis. Yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga kami mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Kedua, untuk pengembangan varian produk seperti varian jagung, keju, jamur, dan wortel. Nah, langkah ini bertujuan untuk memperluas pilihan konsumen sekaligus meningkatkan daya tarik produk di pasar. Lalu ketiga, investasi akan digunakan untuk memperkuat branding dan pemasaran digital. Kami melihat media sosial sebagai saluran yang efektif untuk menjangkau konsumen muda yang menjadi target utama Sumori. Nah, selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk pengadaan kemasan yang lebih menarik dan higienis, meningkatkan nilai produk serta kepercayaan. Akhir investasi akan digunakan untuk persiapan ekspansi penjualan melalui bazar-bazar dan kegiatan lainnya. Dengan investasi yang terjangkau ini, kami dari tim Sumori sangat percaya bahwa bisnis akan berkembang dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang.